Kalau ada yang mengatakan Indonesia ini milik aulia Cina, sebagaimana di antara mereka mengatakan Indonesia ini milik aulia Tarim. Kan tanpa orang Yaman Indonesia tidak akan kenal Islam. Ada yang mengatakan demikian, dan kita sama-sama berusaha membelah dada kita, membuka ruang-ruang fikir kita. Inilah Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yang istilah tuanya di Madura itu Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku, dan kembali saya mengucapkan terima kasih tak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Dan mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Saudara-saudaraku sekalian, pada edisi yang lalu atau beberapa edisi yang lalu kami mengulas bahwa leluhur Wali Songo diantaranya berasal dari China, tepatnya daerah Yunnan. Hal ini sesuai dengan berbagai keterangan dan juga dipadukan dengan hasil DNA dari family tree, yakni tentang migrasi leluhur mereka, yakni leluhur dari Syekh Jumadil Kubro. Dan hal itu tidak hanya melihat begitu saja, tidak percaya begitu saja, ditelisik antara lain oleh Ki Haji Ilzamuddin sebagai Ketua Umum Naqabah Ansab Aulia Tis'ah, organisasi yang membawahi Dzurriyyah Wali Songo, sampai ke sana dan ditemukan data-data itu. Nah, dari sini seperti yang kami juga telah ulas, dikatakan Cinaisasi. Nampaknya ada pihak-pihak yang memaksakan bahwa Wali Songo itu tidak boleh dari Cina. Padahal jelas-jelas di situ dikatakan bukan orang Cina, tetapi berasal dari Cina leluhurnya. Walaupun kalau ditarik ke atas lagi, ya kalau ditarik lagi ke atas ya ke Mekah, kalau sinambung nasab ke Rasulullah Muhammad SAW. Ini untuk mencari peta migrasi. Dan di sini kita hanya berbicara peta migrasi, tidak bicara haplogroup. Soal haplogrupnya apa? Ya kita bahas pada belakangan hari, dan tentu membutuhkan ahli karena saya bukan ahli DNA. Di sini kami hanya menyampaikan bahwa peta migrasinya seperti itu sesuai dengan data-data yang lain, dan juga ketika ditelaah sampai ke Yunan sana ada data berbentuk tulisan juga berbentuk fisik. Artinya dalam konteks ilmu kesejarahan hal ini sangat menarik karena memadukan antara tulisan atau manuskrip dengan artefak, antara keterangan berupa tulisan dengan bukti-bukti arkeologis. Gampangannya begitu, itu dipadukan dan ada. Ini kan menarik. Lantas ada yang juga mengatakan Cinaisasi. Lalu juga ada yang mengatakan kronik Sampokong. Terkait dengan kronik Sampokong sudah kami bahas ya. Dan walaupun Kiai Ilzam membaca juga kronik Sampokong, inti dari yang disampaikan oleh Yai Ilzam itu tidak ada hubungannya dengan kronik Sampokong. Ini baru dikatakan leluhur Wali Songo berasal dari Cina. Sudah banyak yang mencak-mencak. Bagaimana kalau ada yang mengatakan Indonesia ini milik aulia Cina? Gimana kira-kira Anda melihatnya? Sebagaimana di antara mereka mengatakan bahwa Indonesia ini bintu Tarim, Indonesia ini milik aulia Tarim. Kita kembalikan ke sana. Dalam hal ini, marilah kita bijaksana menyikapi. Jangan satu klan dengan klan yang lain yang sama-sama pendatang, kemudian dipilah-pilah, yang satu seolah-olah bagus, yang satu seolah-olah nggak bagus, bahkan sudah distigmakan nggak bagus. Pada dasarnya kita semua makhluk Allah yang diciptakan sama, kemudian ditebarkan di muka bumi ini. Maka Indonesia majemuk
terdiri dari berbagai golongan, terdiri dari berbagai etnis. Inilah Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yang istilah tuanya di Madura itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bagaimana kalau ada yang mengatakan bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim? Kita belah dada kita. Ini bukan memprovokasi. Bagaimana? Kenapa terkait dengan hal ini hanya bagian-bagian kecil saja yang mengulas? Sementara ketika Wali Songo dikatakan leluhurnya berasal dari Cina, banyak yang mencak-mencak, bahkan dianggap Cineisasi. Ini bukan anti atau mendukung satu sama lain. Ini lebih bagaimana kita sama-sama berusaha membelah dada kita, membuka ruang-ruang fikir kita, dan melihat sesuatu secara objektif, melihat sesuatu secara jernih tanpa ada kebencian. Penelaahan kita sikapi secara penelaahan. Bagaimana menurut Anda, saudara-saudaraku sekalian? Kalau Indonesia ini dikatakan bagian dari Tarim, bahkan tanpa orang Yaman, Indonesia tidak akan kenal Islam. Ada yang mengatakan demikian dan pernah kami putar di sini. Dan itu syekhnya ada di sana. Bagaimana? Sekali lagi, tanpa mau merendahkan satu sama lain, ini hanya bagian dari upaya kami untuk sama-sama bermenung diri. Kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang majemuk. Nah, berkenaan dengan satu di antara data yang kami terima, peta migrasi leluhur dari Wali Songo, satu di antaranya saya mengambil sampelnya adalah Sunan Derajat ya, Sunan Derajat bin Sunan Ampel. Kami mendapatkan data ini dari Ketua Umum Naat. Ini data dari Family Tree DNA Texas Amerika. Ya seperti ini. Ya kami mohon maaf kami tidak sebut. Barangkali Anda memahami ilmu IT bisa menggoogling sendiri langsung kepada family tree-nya. Kami hanya memperlihatkan bagian kecil saja, yang ini semoga menjadi penghantar menuju yang besar untuk menelisik. Dan semoga apa yang dilakukan oleh Ketua Umum Naat dan para kiai lainnya yang konsen dalam bidang sejarah juga mendapatkan ridho dari Allah, dan mari kita sama-sama dukung menuju kebaikan. Karena sejarah adalah DNA suatu bangsa. Maka namanya DNA harus bersih. Dan kita juga harus mengetahui DNA kita. Kalau kita tidak tahu DNA kita, maka selamanya kita dianggap sebagai kaum depakan, kaum ite-itean oleh bangsa lain. Demikian, semoga bermanfaat, berikan masukan yang konstruktif. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Salam hormat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.